Jurnalis senior Carlo Pellegatti mengungkap perkembangan penting soal masa depan pelatih Massimiliano Allegri di AC Milan. Di tengah rumor yang mengaitkan Allegri dengan kursi pelatih timnas Italia, muncul kabar bahwa sang pelatih sebenarnya ingin tetap bertahan di Milan. Namun ada syarat utama, di mana ia meminta kepercayaan penuh dari manajemen untuk mengatur bursa transfer bersama direktur olahraga Iglitare. Situasi ini dinilai krusial. Kehilangan pelatih di tengah proses pembangunan tim dianggap bisa membuat Milan kembali mundur, seperti mengulang dari awal lagi. Stabilitas pelatih menjadi kunci agar proyek kebangkitan klub tidak berantakan untuk ketiga kalinya secara beruntun. Allegri juga disebut tidak akan setuju jika terjadi bergantian direktur olahraga. Hubungannya dengan Tari dinilai solid, meskipun sempat muncul isu konflik yang ternyata tidak benar. Di sisi lain, kritik tajam diarahkan ke manajemen klub, terutama karena sikap diam mereka di tengah situasi yang tidak pasti. Kurangnya komunikasi ini dinilai memperburuk kondisi, bahkan memicu kegelisahan di ruang ganti. Para pemain dikabarkan ingin tetap bekerja sama dengan Allegri dan Tari. Untuk urusan finansial, kendali tetap berada di tangan Giorgio Forlani. Model ini sebenarnya pernah berhasil saat Milan meraih gelar Serie A ketika struktur manajemen berjalan jelas dan terorganisir. Namun kini ketidakjelasan arah klub membuat fans frustasi. Banyak yang merasa Milan kehilangan identitas dan terlalu jauh dari masa kejayaan mereka. Minimnya strategi yang jelas serta keputusan yang terkesan improvisasi memperparah situasi. Harapan kini praktis bertumpu pada Allegri, sosok yang dianggap punya pengalaman dan pemahaman tentang bagaimana membangun klub besar, seperti yang pernah ia alami bersama tokoh-tokoh penting seperti Silvio Berlusconi, Adriano Galliani, dan Andrea Agnelli. Dengan musim yang segera berakhir, tekanan kini ada pada manajemen, memberi kejelasan arah atau membiarkan ketidakpastian ini terus berlanjut. Performa Christian Pulisic tengah jadi sorotan setelah belum mencetak gol sepanjang tahun 2026. Kondisi ini sejalan dengan penurunan performa AC Milan yang sempat tampil meyakinkan di awal musim, namun melemah di paruh kedua kompetisi. Padahal hingga akhir Desember 2025, Pulisic tampil tajam dengan koleksi 8 gol dan 2 assist. Gol terakhirnya tercipta saat menghadapi Hellas Verona pada 28 Desember 2025 di San Siro, memanfaatkan umpan Adrien Rabiot dari situasi bola mati. Memasuki tahun 2026, kontribusi gol Pulisic terhenti. Ia juga sempat absen dalam 2 pertandingan karena mengalami cedera yang semakin memperlambat momentumnya. Meski begitu, pelatih Massimiliano Allegri tetap memberi kepercayaan penuh. Pulisic diperkirakan akan turun sebagai starter saat Milan menghadapi Verona akhir pekan ini. Laga ini bisa menjadi titik balik sebab Stadio Marcantonio Bentegodi menyimpan kenangan manis bagi Pulisic, termasuk gol yang ia cetak pada musim 2023-2024 saat Milan menang 3-1. Selain itu, Rossoneri juga punya rekor apik dengan 4 kemenangan beruntun atas Verona. Pelatih AC Milan Massimiliano Allegri diprediksi kembali memakai formasi 3-5-2 dengan menduetkan Pulisic dan Leao di lini depan. Keduanya diharapkan bisa saling mengangkat performa dan membawa Milan kembali ke jalur kemenangan. Sebab pertandingan ini bukan sekedar perebutan poin, tapi juga momen pembuktian bagi Pulisic untuk mengakhiri paceklik golnya. Absennya Matteo Gabbia terbukti berdampak besar bagi AC Milan. Bukan hanya lini pertahanan yang melemah, tapi juga performa serangan tim ikut menurun. Sepanjang musim ini peran Gabbia sangat penting dalam menjaga stabilitas tim asuhan Massimiliano Allegri. Milan hanya menelan 1 kekalahan saat Gabbia bermain, yakni di laga pembuka melawan Cremonese. Sementara itu, 6 kekalahan lainnya terjadi saat ia absen karena masalah kebugaran. Tanpa kehadiran Gabbia, lini belakang Milan terlihat tidak terorganisir. Ia dikenal sebagai sosok pemimpin di pertahanan yang mampu mengatur posisi dan komunikasi antar pemain. Dampaknya terlihat jelas dari statistik. Saat Gabbia tidak bermain, rata-rata kebobolan Milan naik menjadi 1,14 gol per pertandingan, sekitar 0,3 gol lebih banyak dibanding saat ia tampil. Menariknya, absennya Gabbia juga ikut mempengaruhi lini serang. Para pemain depan dan tengah terlihat lebih berhati-hati saat menyerang karena kurangnya rasa aman di lini belakang. Akibatnya agresivitas
tim menurun dan peluang gol lebih sedikit tercipta. Sebaliknya, saat Gabia bermain, kepercayaan diri tim meningkat. Para pemain lebih berani menekan dan membangun serangan tanpa terlalu khawatir dengan serangan balik lawan. Manajemen Milan kini menunggu kembalinya Gabia. Jika sudah pulih sepenuhnya, ia diperkirakan akan langsung kembali menjadi pilihan utama di jantung pertahanan Milan. Kabar terbaru datang dari Ismail Bennacer. Gelandang asal Aljazair itu dipastikan akan kembali ke AC Milan pada musim panas nanti setelah Dinamo Zagreb memutuskan tidak mempermanenkannya. Klub Kroasia tersebut memilih untuk tidak mengaktifkan opsi pembelian senilai 15 juta euro. Keputusan ini membuat Milan gagal mendapatkan pemasukan tambahan dari penjualan Bennacer. Dalam beberapa tahun terakhir, karir Bennacer memang sering terganggu cedera. Kondisi fisiknya yang tidak stabil membuat minat klub lain menurun. Situasi ini jadi rumit bagi Milan. Bennacer termasuk salah satu pemain dengan gaji tinggi, sekitar 4 juta euro per musim. Manajemen kini harus cepat mengambil keputusan soal masa depannya. Direktur klub Giorgio Forlani dikabarkan masih ingin menjual Bennacer, namun besarnya gaji sang pemain bisa menjadi hambatan bagi klub yang berminat. Sebelumnya, pemain berusia 28 tahun itu sempat ingin pindah ke Olympique Marseille pada Januari lalu, tetapi transfer tersebut gagal dan ia akhirnya dipinjamkan ke Dinamo Zagreb. Kembalinya Bennacer jelas menambah beban keuangan Milan. Selain urusan di lapangan, klub juga harus memikirkan cara agar gaji besar sang pemain tidak membebani anggaran musim depan. Beberapa opsi mulai muncul, termasuk kemungkinan bermain di Liga Arab Saudi atau menurunkan gaji agar tetap bisa bersaing di Eropa. Penyerang asal Argentina Paulo Dybala dikabarkan membuka peluang pindah klub saat kontraknya bersama AS Roma habis pada 30 Juni 2026. Sebab hingga kini belum ada kejelasan soal perpanjangan kontraknya. Meski Dybala sebenarnya bersedia menerima pemotongan gaji demi bertahan. Jika harus hengkang, Dybala disebut lebih memilih tetap bermain di Liga Italia. Tujuan utamanya adalah AC Milan. Ia tertarik merumput di San Siro dan kembali bekerja sama dengan pelatih Massimiliano Allegri. Dengan riwayat cedera yang cukup sering, Dybala juga dikabarkan siap menerima kontrak berbasis performa. Skema ini dinilai bisa mengurangi risiko finansial bagi Milan. Minat Milan terhadap mantan pemain Juventus itu juga berkaitan dengan masa depan Rafael Leao. Jika Leao dijual, Milan diperkirakan akan langsung bergerak untuk mengamankan Dybala secara gratis. Di sisi lain, musim 2025-2026 ini menjadi periode yang kurang maksimal bagi Dybala. Bersama tim asuhan Gianpiero Gasperini, ia hanya tampil 22 kali di semua kompetisi dengan catatan 3 gol dan 4 assist akibat masalah kebugaran. Selain dari Milan, sejumlah klub dari Amerika Selatan juga mulai menunjukkan minat. Namun, Dybala tetap memprioritaskan bermain di level tertinggi Eropa, khususnya di kompetisi Serie A. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.